Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang mudah sakit bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kena angin dikit kita gampang batuk gitu teman-teman ya. Kena angin dingin bentar-bentar kita sakit kepala gitu teman-teman, dan sakit lainnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian selalu mengalami sakit-sakitan, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menyadarinya juga dan kemudian bisa menanganinya juga dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Nah, kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu meratapi nasib ya. Jadi meratapi nasib itu karena dipicu dari keadaan kita saat ini gitu, terlalu mudah sakit gitu teman-teman ya. Kena angin dingin kita sakit kepala gitu kan, kena angin dingin bentar-bentar kita kembung, kena angin dingin kita bentar-bentar kita itu ada rasa tidak nyaman dan sebagainya. Nah, kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat gampang sekali terkena sakit gitu teman-teman ya. Dan ketika kita terkena sakit, kemudian pikirannya itu selalu berpikir ke hal yang lain-lain teman-teman, karena memang wajar juga sih sebetulnya ya, karena kita itu memang tidak ingin sakit ya. Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam juga, yang namanya sakit itu tidak diinginkan teman-teman ya. Apalagi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya berpikirnya itu, ketakutannya itu takut penyakit yang kita hadapi itu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana bahwa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis atau orang normal juga ya tidak mau mengalami sakit. Nah, sekarang pertanyaannya diganti, tapi kenapa Pak nih sekarang saya itu mudah sakit? Katanya kan seperti itu ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalian sangat mudah sakit. Itu memang penyebabnya dari imun kita yang sedang turun gitu teman-teman. Jadi wajar sih sebetulnya ya, kalau seandainya imun kalian sedang turun, sedang lemah, kalian mudah sakit kepala, mudah panas dalam, mudah meriang dan sebagainya teman-teman ya. Saya katakan itu memang wajar gitu teman-teman ya. Nah, tetapi Pak, kenapa dikatakan wajar? Ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, imunnya mau kuat gimana teman-teman ya, sekarang asupan gizinya setiap harinya itu tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah, kenapa bisa tidak terpenuhi? Wajar juga teman-teman ya, karena memang
pencernaannya belum normal gitu teman-teman ya. Sebanyak apapun kalian makan makanan yang bergizi, itu kalau pencernaannya tidak normal, itu nanti nilai kebaikan dari makanan tersebut tidak terserap dengan sempurna. Alhasil pasti kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya tidak terpenuhi setiap harinya, sudah pasti imun kalian itu melemah. Nah itu teman-teman, jadi merupakan hal yang sangat wajar sekali. Nah kalau seandainya kalian sudah tahu keterangannya seperti itu, nah biar kalian tidak cepat sakit, gimana caranya? Imun kalian itu harus dikuatkan lagi teman-teman ya. Caranya gimana Pak? Kan ini pencernaannya itu sedang tidak normal. Jadi mengkonsumsi makanan sebanyak apapun misalkan ya, kita itu tidak terpenuhi kebutuhannya setiap harinya. Akalin saja teman-teman ya. Akalinnya gimana? Sering makan saja. Kalian mengkonsumsi makanan satu piring, mungkin energinya atau nilai kebaikannya dari satu piring itu mungkin terserapnya itu cuma 20%. Yang namanya 20% mungkin 2 jam kita mudah lelah, 2 jam kita lapar lagi gitu kan teman-teman ya. Nah makan lagi, wajarnya kan memang seperti itu biar terpenuhi. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu dianjurkan untuk sering makan teman-teman ya. Nah tetapi Pak, sering makan ini nggak normal, memang nggak normal ya. Untuk sering makan itu memang nggak normal teman-teman ya, tetapi itu menjadi suatu jalan ketika kalian ingin terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya. Nah itu teman-teman ya. Dan sampai kapan kalian makan tidak normal itu ya? Jadi sering makan itu memang tidak normal. Sampai kapan nih? Kalau seandainya makan sering itu sampai kalian membaik teman-teman ya. Nah untuk jadwal makan itu kalian nanti tidak menyadarinya sebetulnya ya. Jangan direncanakan, karena untuk makan itu ketika sering makan itu menjadi berkurang menjadi normalnya itu hadir dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa direncanakan. Mengingat pengalaman saya dulu ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya mengkonsumsi makanan itu bisa 7 kali. Kesini-kesininya bisa 6 kali, kesini-kesininya baru nyampe 5 kali. Di 5 kali lumayan bertahan lama gitu teman-teman ya. Dan kemudian karena rasa cueknya sudah hadir, tenaganya sudah normal lagi, kesini-kesininya berkurang lagi, menjadi 4 kali, menjadi normal lagi, menjadi 3 kali. Dan apakah jam makan itu direncanakan? Tidak teman-teman ya. Itu hadir sendiri karena memang kitanya sudah mulai cuek. Cuek kenapa? Karena sudah serba agak nyaman gitu teman-teman ya. Tenaganya hadir lagi, bahagianya hadir lagi. Nah itu teman-teman, dengan yang namanya cuek gitu teman-teman ya, semuanya itu tidak terkontrol teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang jikalau ingin imunnya kuat gitu teman-teman, jikalau imunnya ingin stabil lagi, yang pertama itu karena memang ditopang harus dari makanan gitu teman-teman. Perbanyak saja makannya gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Pak, saya itu pencernaan sudah baik nih ya, makannya juga sudah normal, tenaganya sudah hadir lagi, tetapi selalu mengalami mudah sakit juga kan gitu ya. Perlu Anda ketahui teman-teman ya, bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu biasanya selalu diikuti dengan anxietis psikosomatis atau mental yang sedang turun. Banyak pikiran teman-teman ya. Bersyukur kalau kalian punya asam lambung saja, tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain-lain. Kalau seandainya asam lambung tidak diikuti dengan anxiety disorder atau misalkan pemikiran-pemikiran negatif, atau misalkan rasa stres, atau misalkan banyak pikiran, itu asam lambung sebetulnya mudah teman-teman ya, mudah ditangani. Dan ketika kalian sembuh, kalian baik-baik saja ya, jadi orang normal lagi, tidak mudah sakit lagi. Nah itu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika asam lambung kalian diikuti dengan rasa cemas, ada trauma, ada psikosomatis, banyak pikiran, bla 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 dan sebagainya, yang menjurus ke hal-hal yang namanya stres. Itu pasti pemulihannya akan agak lama karena stamina kita turun terus. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kalian makannya sudah banyak juga, sudah terpenuhi juga, pencernaannya sudah membaik juga, kalau seandainya kalian mudah sakit, mungkin karena memang imunnya sedang turun. Pemicunya mungkin bukan dari makanan, bukan dari pencernaan, tetapi stres kalian yang belum terkelola. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis, biasanya selalu mengelak kalau seandainya kalian pikirannya belum terkelola. Itu suka mengelak teman-teman. Padahal kalau misalkan kalian kaji, kalian telah coba diingat-ingat, apakah setiap harinya kalian selalu memikirkan tentang penyakit?
Apakah setiap harinya selalu memikirkan tentang sensasi? Apakah selalu setiap harinya itu selalu meratapi nasi, membanding-bandingkan dengan orang lain? Seperti itu teman-teman ya. Tanpa disadari kegiatan-kegiatan itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Kenapa pemikiran-pemikiran itu membuat stres dan kemudian bisa menurunkan imun? Karena disitulah perbedaan antara pemikiran negatif dengan pemikiran tentang positif. Kalau seandainya kalian berpikirnya tentang yang positif, keceriaan-keceriaan, kebahagiaan-kebahagiaan, yang timbul bukan imun turun tetapi imunnya semakin meningkat. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika pemikiran yang bahagia, yang positif itu bisa menimbulkan rasa semangat teman-teman ya. Berbeda ketika pemikiran negatif atau pemikiran penderitaan, yang lahir paling kalian itu rasa sedih, kemudian selalu meratapi nasib ya, kemudian selalu memohon kapan ini saya akan sembuh, kok saya begini, itu teman-teman. Dan akhirnya pemikiran di situ sangat banyak sekali ya, dan tanpa disadari imun kalian itu turun. Dan ketika imun kalian turun ya pasti sangat wajar sekali kalau misalkan kalian mudah sakit. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk menambahkan imun itu selain dari makanan, stres juga harus dikelola teman-teman ya. Jadi untuk stres itu jangan terlalu dipikirkan lah. Hal apapun saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis tentang pemikiran-pemikiran negatif, diupayakan untuk dihindari teman-teman ya, karena itu bisa memicu stres, kemudian bisa memicu stamina kita itu turun lagi, imun kita turun lagi. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Alangkah baiknya kalian itu ketika sudah menjaga makannya, walaupun misalnya pencernaannya sedang tidak normal, sering makan, kemudian stop berpikir yang aneh-aneh, berpikir yang hal-hal negatif. Kemudian yang ketiganya harus melakukan olahraga juga gitu teman-teman ya. Kalian misalkan makannya terpenuhi, stresnya terkelola juga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan tidak diimbangi dengan olahraga ya percuma juga gitu teman-teman ya. Karena untuk olahraga itu sangat penting sekali, bisa meningkatkan imun kita teman-teman ya. Untuk olahraga itu sangat penting sekali. Kalau seandainya kalian banyak makan, stresnya tidak terkelola gitu teman-teman ya, kalian cuma diem, ya sudah pasti ya semuanya itu tidak normal juga gitu teman-teman ya. Aliran darah kalian nggak lancar gitu teman-teman ya, kemudian aliran oksigen juga nggak lancar. Nah itu teman-teman yang akhirnya kalian gemuk lagi, kemudian tidak sehat lagi, dan kemudian mudah sakit lagi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sangat wajib sekali memahami tentang keadaan diri sendiri gitu teman-teman ya. Sangat penting sekali memahami tentang keadaan ini gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak berandai-andai ya. Apa sih obatnya untuk gangguan ini? Apa sih herbalnya untuk gangguan ini teman-teman ya? Kalau seandainya kalian memahami ke sana ya tentang semua yang terjadi, sebetulnya kalian itu tidak butuh obat, tidak butuh herbal teman-teman ya. Mari berpikir secara logika, mari berpikir secara wajar. Kalau seandainya ingin meningkatkan imun, apakah kalian butuh obat? Kan tidak teman-teman ya. Obatnya ada di diri kalian masing-masing teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ingin bergerak mulai dari sekarang, insya Allah teman-teman ya, kalian itu bakalan cepat membaik semuanya. Dan yang namanya sakit-sakit itu tidak akan sering terjadi teman-teman ya. Wajar untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis kalau seandainya sering sakit saat ini, karena memang andanya ya belum stabil lah untuk melakukan penanganan baik itu pengisian imunnya, penguatan imunnya, ataupun juga penanganan asam lambung yang sedang kalian derita. Nah itu teman-teman ya, saya juga dulu begitu gitu teman-teman ya. Jadi ketika mudah sakit, sama lah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika sakit itu pasti selalu berpikirnya itu ini apa lagi ya, selalu saja seperti itu. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya. Kembali lagi ke keterangan yang pertama, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis sangat tidak mau sekali untuk mengalami sakit teman-teman ya. Karena apa? Karena di situ ada ketakutan, takut sakit yang kita alami itu adalah sakit yang berat teman-teman ya. Padahal itu pemikiran yang harus dialihkan, karena itu bukan sakit berat teman-teman ya. Untuk sakit-sakit biasa itu adalah hal yang sangat biasa teman-teman ya, kayak macam demam, pilek, batuk ya, kemudian meriang juga gitu teman-teman. Dan itu merupakan hal sakit biasa ya. Dulu juga kalian mengalaminya teman-teman ya. Nah tetapi sekarang itu
Kejadian-kejadian itu sering teralami, kembali lagi karena imunnya sedang turun, dan kemudian sekarang kalian dicemaskan. Karena apa? Karena psikisnya terganggu. Nah itu teman-teman, pemikirannya salah gitu teman-teman. Makanya sadari dari mulai sekarang bahwa kalian itu sebetulnya normal teman-teman ya, kalian itu sehat teman-teman ya. Yang disalah itu kalian adalah kalian hanya punya ketakutan tersendiri, ada trauma tersendiri, jadi semuanya serba sensitif, baik pemikiran, badan, rasa, semuanya serba sensitif teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian itu mempunyai asam lambung kemudian tidak ada trauma, sudah otomatis ya sensitif kita itu normal, semuanya serba normal. Dan untuk asam lambung itu paling juga sekitar 1 minggu 2 minggu, paling lama 1 bulan teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya, karena ketika mengingat saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada traumanya, ketika ada anxiety disorder atau panic attack gitu teman-teman ya, kemudian dibandingkan dengan dulu sebelum ada itu gitu teman-teman ya, asam lambung saya itu biasa-biasa saja. Saya setiap hari misalkan dulu begah paling seminggu gitu teman-teman ya. Dan kalau dulu itu saya berpikirnya begini teman-teman, ketika perut kembung, waduh nih begah nih, masuk angin nih, oh tadi hujan-hujanan, oh tadi main angin-anginan, oh tadi main motor-motoran, sudah deh cuma segitu gitu teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung kemudian ada panic attack juga, ada psikosomatis juga gitu teman-teman ya, itu ketika kembung itu ya kita nggak nyamannya itu sangat luar biasa teman-teman, karena dipicu dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ini begah apa lagi nih, waduh kok ini perut keras sekali, wah jangan-jangan ini udah pembengkakan di dalam, jangan-jangan lambung saya udah hancur gitu kan ya. Akhirnya mengarah-arah ketakutan, dan akhirnya ketika ketakutan terus takut di situ baru ada rasa cemas. Dan ketika rasa cemas hadir, sensasi yang lain hadir lagi teman-teman ya, kayak macam nggak enak badan, pegal-pegal nggak jelas gitu teman-teman, karena ada penegangan otot teman-teman, kemudian ada pusing juga, ada kelayangan juga dan sebagainya. Pokoknya untuk semua sensasi medis hadir pasti ya ketika kalian mengalami cemas, gemeteran, keringat dingin dan sebagainya, jantungnya berdebar, tidak beraturan. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, cobalah jangan khawatir tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana imun kalian supaya kuat, biar nanti ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak mudah sakit. Nah itu teman-teman ya, ada angin sedikit kalian kuat gitu teman-teman ya, ada panas sedikit kalian kuat gitu teman-teman ya. Nah makanya imun kalian harus dikuatkan dengan cara seperti apa? Penuhi saja dulu gizinya. Ketika sudah penuh gizinya, stop stresnya atau terlalu banyak berpikir hal-hal yang membuat kita takut gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiganya olahraga teman-teman ya. Dan untuk olahraga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nggak terlalu yang berat-berat juga gitu teman-teman ya. Untuk olahraga itu diupayakan itu yang menyenangkan gitu teman-teman. Apa sih olahraga yang menyenangkan itu? Yang tidak ada beban pikirannya teman-teman ya. Jadi kayak macam jalan-jalan santai, lihat pemandangan gitu teman-teman ya. Banyak sekali manfaatnya, selain otak kita fresh melihat pemandangan gitu teman-teman, dan kemudian pemikiran tentang negatif itu teralihkan dengan pandangan. Nah itu teman-teman, pemikiran juga sama ya gitu teman-teman, selalu bisa teralihkan. Kemudian aliran darah menjadi lancar, kemudian aliran oksigennya menjadi lancar, imun kita menjadi tambah kuat. Jadi untuk olahraga itu, untuk jalan-jalan itu sangat bagus sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Berbeda dengan olahraga berat kayak macam angkat besi, angkat beban-beban gitu teman-teman ya. Itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa sangat tidak dianjurkan? Karena ketika asam lambung dan anxiety psikosomatisnya kalian belum membaik, ketika kalian angkat beban itu justru akan mudah capek gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, jangankan untuk angkat beban teman-teman ya, untuk jalan saja, jangankan jalan ya, untuk ngomong kayak macam begini aja mudah lelah teman-teman ya, mudah capek. Nah itu teman-teman ya, nah makanya hindari beban-beban berat dulu, kemudian olahraganya itu yang menyenangkan saja, jalan-jalan di pagi hari sambil berjemur saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan, video tentang kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mudah sekali mengalami sakit, kena angin dikit,
mudah sakit kepala, kena angin dikit kita mudah begah, kena angin dikit kita mudah batuk, pilek dan sebagainya teman-teman ya. Itu dikarenakan memang imun kalian itu sedang turun. Sadari saja ke sana gitu teman-teman, jangan dicemaskan. Yang harus kalian pikirkan itu gimana caranya supaya imun saya itu kuat lagi, kemudian imun kita itu normal lagi, agar nanti ketika kena angin dingin kita kuat, jadi tidak mudah sakit ya. Nah itu teman-teman, pikirkannya itu, jangan berpikir ke hal yang lain-lain. Nah kemudian tetap fokus jalankan 3P, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, obatnya hanya 3P. Obatnya itu bukan obat yang kita minum, herbal yang kita konsumsi, tetapi hanya pemahaman kemudian menjalankan 3P-nya. Nah itu teman-teman, kenapa untuk orang-orang yang terkena asam butuh pemahaman? Karena biar kalian itu tidak selalu berandai-andai gitu teman-teman ya. Orang yang panic attack bukan butuh obat, bukan butuh herbal, biasanya butuh informasi yang jelas gitu teman-teman. Kenapa saya gemeteran? Kalau seandainya kalian gemeteran ketika dikasih obat juga kalian tidak membaik, pasti kalian akan bingung, kenapa ini udah dikasih obat juga tidak membaik gemeterannya. Nah itu teman-teman, karena butuh penjelasan. Justru itu gemeteran karena lahirnya bisa saja karena lapar kalian, keduanya bisa karena cemas. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga teman-teman itu cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu ya, baik kesehatannya, kemudian moodnya, semangatnya, tertawanya, pokoknya kehidupan yang berwarna itu yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.